Para habaib, para masyayikh, hadirin hadirat yang kami muliakan. Selanjutnya tibalah kita di penghujung acara, yakni Mau'izatul Hasanah. Untuk itu marilah kita ikuti, kita simak dan kita dengarkan bersama Mau'izah Hasanah yang akan disampaikan oleh Ad-Da'i ilallahi wa rasulih Sayyidina Al-Habib Muhammad Reza bin Muhsin Al-Hamid dari Tegal, Jawa Tengah. Ila fadilatil allamah Al-Habib Muhammad Reza bin Muhsin Al-Hamid, falyatafaddal alaihi mashkura. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi ma sya Allah, la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya Allah, la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma sya Allah, ma kana min ni'matin famin Allah. Bismillahi ma sya Allah, la ya'ti bil hasanati illa min Allah. Bismillahi ma sya Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha min ni'mah. Segenap hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat jamaah majlis al-hidmah rahimakumullah. Segenap para habaib, anak cucu darah daging Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segenap para ulama, pemangku ilmu dan syariat Rasul. Segenap para umara, pemangku amanat ketertiban di atas muka bumi ini. Segenap keluarga besar dari almarhum Kiai Haji Usman Al-Ishaki dan daripada almarhum Kiai Haji Ahmad Asrari ibni Usman Al-Ishaki rahimallahu rahmatal abrar. Segenap para gawagis, segenap para ustadz, segenap para nyai dan ustazah, segenap kaum muslimin dan muslimat, hadani Allah wa iyyakum. Hadirin, saat ini kita duduk dan berkumpul di perkumpulan yang mulia, perkumpulan yang pandangan Allah subhanahu wa ta'ala dikhususkan untuk hamba-hambanya, perkumpulan yang dikhususkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hamba yang khusus dan istimewa. Perkumpulan yang semacam ini yang kita harapkan, bahkan yang diharapkan oleh para pendahulu kita, bahkan yang diharapkan oleh generasi-generasi sebelum kita, dan bahkan inilah yang diharapkan oleh Nabi Muhammad, inilah yang diharapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Beruntung daripada keturunan Kiai Haji Ahmad Asrari Al-Ishaki, beruntung murid-murid mereka, beruntung para pengikut mereka, beruntung para pecinta mereka yang berada dalam rel beliau, berada dalam rangkaian jalan beliau. Mereka ini golongan daripada jelmaan ayat Allah, Qul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basira ana wa man ittaba'ani. Mereka jelmaan dari ayat Allah. Ini jalanku, jalan yang ditempuh oleh Nabi, diikuti oleh murid Nabi, diikuti oleh murid Nabi, sampai kepada Syekh Ahmad Asrari Al-Ishaki. Lalu mereka disebutkan ana wa man ittaba'ani,
saya dan yang mengikuti saya. Maka dari itu pegang, cekel temenanan, jangan sampai bergeser. Jangankan satu langkah, jangankan satu hasta, 1 senti jangan bergeser daripada jalan beliau. 1 senti jangan sampai berpaling daripada langkah beliau. Perkumpulan semalam inilah, semacam inilah yang kita harapkan. Kita dengarkan tadi Bapak Bupati mengatakan 5 kali puting beliau terjadi di masa-masa dekat ini. Dan bukan hanya itu hadirin, negeri yang kita cintai ini, negeri yang kita sayangi ini, bukan hanya tanah air kita, bukan hanya tumpah darah para pendahulu kita, bahkan negeri Indonesia ini adalah bekal dan wadah untuk bahagia dunia dan akhirat kita. Dalam waktu yang singkat hadirin, dimulai dari Jawa Barat hadirin, bergeser dari satu provinsi ke provinsi yang lainnya. Beberapa waktu yang lalu Jember pun merasakannya. Bagaimana daddatil ardu hadirin, bergerak ini buminya Allah Subhanahu wa taala. Berapa korban dari kaum muslimin, berapa korban dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belumlah korban jiwa, belumlah korban materi, belumlah korban daripada mental keturunan mereka. Hadirin, negeri kita ditimpa petaka hadirin, negeri kita ditimpa musibah hadirin. Majlis semacam ini bukan hanya majlis yang mengundang rahmat Allah, seharusnya majlis yang semacam ini juga mencegah daripada petaka yang akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya yakin betul majlis semacam ini yang mencegah hal-hal yang semacam itu hadirin. Namun kita harus evaluasi hadirin. Ada apa bencana demi bencana menerpa negeri yang kita cintai ini? Ada apa petaka demi petaka terus menghantam di tempat yang kita cintai ini? Bersamaan dengan itu kita mengatakan mu'min billah. Bersamaan itu kita berkata kita orang-orang yang beriman kepada Allah. Bersamaan itu kita berkata kita orang-orang yang berjalan dalam syariatnya Rasulullah. In kana kadzalika, kalau memang seperti itu enggak akan terjadi goyang di atas muka bumi ini hadirin. Maka introspeksi dan evaluasi yang paling indah yang harus kita lakukan, bahwasanya terjadi pergeseran berbuat baik kepada orang tua hadirin. Andai kata kita mau kaji, membuka berapa banyak kitab-kitab yang dirangkum, dikarang oleh para ulama, petaka-petaka Allah Subhanahu wa taala turun begitu banyak penyebabnya. Namun salah satu yang paling diwanti-wanti, salah satu yang paling diperingatkan oleh lisan para ulama, lisan para anbiya adalah kedurjanaan, kedurhakaan kepada orang tua yang semakin menghilang di atas muka bumi ini. Hadirin, dahulu ketika kami kecil hadirin, jangankan mau duduk bersama ayah dan ibu kami hadirin, lewat di hadapan mereka di masa kecil kami itu adalah perkara yang kurang ajar hadirin. Kalaupun mau lewat itu dalam keadaan darurat dengan badan kita yang membungkuk. Begitu dulu kita dididik oleh orang tua kita. Namun saat ini berapa banyak kita saksikan orang tuanya diusir, orang tuanya dizalimi, bahkan sudah kita dengar orang tuanya sampai dibunuh hadirin. Hal yang semacam itulah petaka Allah Subhanahu wa taala turunkan. Maka dari majelis semacam ini, kembalilah di masa hebat Islam hadirin, kembalilah di masa istimewa Islam hadirin. Anak-anak yang pandai berbakti kepada kedua orang tuanya. Kita dengarkan ini adalah perayaan haul. Hakikatul haul adalah bakti kepada orang tua. Jikalau memang kita menghadiri haul ini dengan hati dan jiwa, pasti kita keluar dari majelis ini dalam keadaan berbakti kepada orang tua hadirin. Allah Subhanahu wa taala mewahyukan untuk kita dalam wasiat yang indahnya, wa wassainal insana biwalidayhi husna, dan kami wasiatkan kata Allah terhadap umat manusia, terhadap orang tuanya berbuat baik. Ini wasiat bukan datang dari lisan para habaib, bukan datang dari lisan para ulama, bukan datang dari lisan para nabi dan para rasul. Ini wasiat datang dari Rabbul Alamin, pencipta alam semesta yang menasihati kita untuk berbuat baik kepada orang tua. Bahkan kekuatan wasiat dipertegas lagi oleh Allah hingga tidak ada bantahan. Di dalam hukum syariat, wasiat bisa dilakukan dan bisa ditinggalkan. Kalau mampu dilakukan, kalau tidak mampu maka ditinggalkan, maklum mubah. Namun Allah tahu akan muncul orang-orang yang menggampangkan wasiat, maka Allah tegaskan dalam wahyunya, wa qadha rabbuka alla ta'buduhu illa iyyah wa bil walidaini ihsana, dan menjadi keputusan, ketetapan Allah Subhanahu wa taala terhadap orang tua untuk berbuat baik.
Ini keputusan Allah hadirin, tidak bisa diganggu gugat. Kalau keputusan bupati, keputusan gubernur, keputusan presiden tidak akan bisa diganggu gugat dan harus dilaksanakan secara baik. Bagaimana keputusan pemilik alam semesta? Bagaimana keputusan Maharaja di Raja, Maha yang menentukan takdir-takdir hambanya? Maka itu pantas Nabi Muhammad menegaskan di dalam nasihatnya dengan mengatakan waladul bar la yadkhulun nar. Anak yang berbakti kepada orang tua dipastikan oleh Allah tidak akan masuk ke dalam api neraka. Anak yang berbakti kepada orang tuanya tidak bakal masuk neraka. Bahkan ulama mengatakan wa in kana asian, walaupun masa-masa awalnya dia ahli maksiat, Allah tidak akan izinkan dia wafat dalam keadaan su'ul khotimah. Diberikan hidayah untuk wafat dalam keadaan husnul khotimah. Bahkan sebaliknya, Nabi Muhammad mengucapkan wa waladul ak la yadkhulul jannah. Nabi Muhammad berfatwa dan anak-anak yang durhaka kepada orang tuanya, Nabi Muhammad pastikan tidak akan masuk ke dalam surganya Allah. Tidak akan. Apapun jati dirinya, wa in kana hafizul Quran, walaupun anaknya penghafal Quran, wa in kana aliman minal kutub, walaupun anaknya ini pemangku kitab-kitab, wa in kana aliman wa aktsara junuduh, walaupun banyak pengikutnya, walaupun hebat dia punya status sosialnya, jikalau durhaka kepada orang tuanya, surga haram buat dia hadirin. Dan itu sudah terjadi kepada ulama besar yang bernama Bal'am bin Ba'urah. Ulama hebat di masa Nabi Musa. Dua riwayat hadirin. Ada mengatakan beliau ulama su, ada mengatakan dia adalah anak yang durhaka kepada orang tuanya. Di masa dia, di zaman Nabi Musa, jumlah manusia masih sedikit, pengajian mingguannya tidak kurang puluhan ribu orang yang hadir. Di masa Nabi Musa, umat manusia yang tidak seperti pada masa-masa kita ini, pengajian mingguannya puluhan ribu yang hadir. Wafatnya dalam keadaan kafir hadirin, karena durhakanya kepada orang tua. Maka dari itu Nabi Muhammad selalu menegaskan kepada kita untuk pandai berbuat baik. Dikisahkan dahulu di zaman Nabi Muhammad ada seorang anak datang kepada Rasul menuntut ayahnya dengan berkata, ya Rasulullah, anakku mengambil hartaku tanpa izinku. Rasul ini imamul adil, mayasma min wahid. Rasulullah ini pemimpin adil, nggak bakal dengar dari satu pihak. Dipanggil ayahnya, datang orang tua yang sudah tua rentah, sepuh luar biasa, jalan dengan menggunakan tongkat, tertitah-titah, bergetar langkahnya. Ketika berada di hadapan Rasul, ini orang tua ditanya oleh Rasul, wahai seorang ayah, apakah engkau mengambil harta anakmu tanpa izinnya? Ini orang tua bijaksana hadirin, mengalami pengalaman hidup yang luar biasa. Tidak langsung jawab iya atau tidak. Orang tua ini berkata, ya Rasulullah, innahu abi, innahu waladi. Rasul itu anak kandungku. Rasul, ketika aku menikahi ibunya, aku merasa aku laki-laki paling bahagia. Ketika ibunya mengabarkan kepada aku sedang mengandung dirinya, aku menyatakan akulah calon ayah yang paling dikaruniakan keagungan dan kemuliaan oleh Allah. Ketika dikabarkan akan kelahirannya, aku sujud yang belum pernah aku sujud seperti sujudku pada saat itu. Maka semenjak hari itu aku berangkat pagi pulang sore. Panasnya terik matahari dan dinginnya air hujan tidak mencegah aku untuk mencari nafkah bagaimana anakku ini memakan makanan yang enak, memakai pakaian yang bagus, bermain dengan mainan yang indah. Dan ketika masa dewasa, aku habiskan hartaku untuk meminang wanita yang dipilihnya. Namun saat ini aku seorang ayah yang sudah tua rentah. Jangankan untuk bekerja, berjalan ke hadapanmu aku tertitah-titah. Beberapa hari yang lalu perutku belum makan makanan hingga beberapa waktu. Ketika aku bertamu ke rumahnya, aku dapati makanan di atas meja makannya. Rasa laparku mencegah akalku untuk berinta izin kepadanya. Rasa laparku mencegah akalku untuk meminta izin kepadanya. Maka aku makan makanannya hingga rasa laparku menghabiskan makanan yang menjadi sajikan makan malam mereka sekeluarga. Hal itulah aku dituntut duhai Rasul. Karena itulah aku dituntut duhai Rasul. Kisah ini membuat air mata Rasulullah telah membasahi janggutnya, memerah wajah Rasul, keluar urat di keningnya, di antara kedua alisnya. Seraya Rasulullah menoleh kepada anaknya lalu berkata, ya fata anta wa maluka li abika. Wahai anak muda, engkau, dirimu, nyawamu, hartamu milik daripada ayahmu.
Fatwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, nyawa kita fatwa Nabi milik ayah kita. Maka tidak salah Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi sampai ke magam Siddiqiyah Al-Kubra, magam tertinggi. Murid beliau magam kutub, di antaranya Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad Segaf Gersik. Bagaimana Habib Ali mendapatkan magam yang tinggi? Bukan hanya ilmu yang besar, bukan hanya amalia yang bagus, bukan hanya kitab yang dirangkumnya, namun fatwa keluar dari lisannya dengan berkata, ana abdun li ummi, aku adalah hamba dari ibu kandungku. Jikalau ibuku mau menjualku halal baginya, halat biha. Kalau saya dibawa ke tengah pasar kota Seiwun, lalu saya dijual sebagai hamba sahaya, halal bagi ibuku. Begitu pemahaman wali kutub, hadirin. Begitu pemahaman orang-orang hebat, hadirin, hingga lahir magom yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan terus terjadi orang-orang hebat pandai menghormati kedua orang tua mereka. Lihat bagaimana kisah Sayyidina Umar bin Khattab. Ketika beliau berjalan melaksanakan ibadah haji, ketika beliau tawaf, beliau lihat ada seorang anak muda menggendong ibu tua di pundaknya. Tawaf di bawah tawaf, ini ibu tua. Ketika sa'i di bawah sa'i, ini ibu tua. Ketika menuju padang Arafat, Umar bin Khattab, Sayyidina Umar bin Khattab sudah tidak kuat dengan penasarannya. Diberhentikan ini anak muda, ditanya, ya Fatah manil ajuzah. Hai anak muda, ibu tua yang kau gendong itu siapa? Ibu tua yang kau gendong itu siapa? Dijawab dengan anak muda ini. Anak muda ini tahu betul, ini yang bertanya bukan sembarangan. Ini yang bertanya Amirul Mukminin, murid terbaik di antara murid Nabi Muhammad, sahabat terbaik di antara sahabat Nabi Muhammad. Maka anak muda ini berkata, innahu ummi, dia ini ibu kandungku. Tidak berhenti di situ, karena tahu yang bertanya ini pemimpin umat Islam. Maka dilanjutkan, wahai Amirul Mukminin, ini ibu kandungku, aku berikan rumah yang mewah untuk bernaung dari panasnya terik matahari dan dinginnya air hujan. Aku berikan pakaian-pakaian yang bagus untuk menutupi auratnya. Aku berikan makanan-makanan yang enak untuk menyambung hidupnya. Aku gendong ketika tawaf, aku gendong ketika sa'i, aku gendong ketika ibadah haji. Maksudnya ini anak muda menceritakan kebaikannya kepada ibu kandungnya. Dia ceritakan kebaikannya kepada ibu kandungnya seraya dia berkata, hal qad wafaitu haqqaha. Apakah aku sudah melaksanakan hak-hak ibuku? Apakah aku sudah melaksanakan kewajibanku kepada ibuku? Ini Amirul Mukminin, orang yang dididik oleh Rasulullah bagaimana berbakti kepada orang tua, yang ditempah langsung oleh Nabi Muhammad. Memerah wajahnya Umar bin Khattab, ngangkat suara, ya Fata, mahma fa'alta dzalika lan ta'dilu talghatan wahidatan fi sa'ati wiladatik. Wahai anak muda, kau berikan rumah mewah untuk ibumu, kau berikan makanan yang bagus, kau berikan pakaian yang bagus, kau gendong dalam ibadah haji. Andai kata kau berikan semuanya itu, lan ta'dilu talghatan wahidatan fi sa'ati wiladatik. Demi Allah anak muda, belum sebanding dengan satu tetes darah yang dikeluarkan oleh ibumu ketika engkau dilahirkan di alam dunia. Hadirin, satu tetes darah, hadirin. Berapa banyak wanita mengeluarkan tetesan darah di masa nifasnya, hadirin. Dan bukan hanya masa nifas, hadirin. Berapa banyak air mata menetes dari ibu kandung kita. Berapa banyak air keringatnya keluar dari ibu kandung kita. Berapa banyak ASI yang kita usap, yang kita minum di dalam kehidupan kita, hadirin. Ini tidak akan bisa kita ganti, hadirin. Maka jangan sekali-sekali mentiadakan berbuat baik kepada kedua orang tua kita, hadirin. Satu tetes darah tidak bisa kita gantikan, hadirin. Lalu bagaimana dengan ribuan tetesan, hadirin? Maka wajar orang-orang mulia itu hebat karena baktinya kepada ibu kandungnya, hadirin. Nabi Muhammad menegaskan dalam hadisnya, man mata wa huwa barram wa huwa radin biwalidayh lam yakun bainahu wa bainal anbiya'i fil jannati illa darajatan wahidah. Nabi Muhammad mengatakan, barang siapa seorang anak wafat, ayahnya, ibunya kepadanya ridha, maka dia pasti masuk surga, dan di surga mereka tidak ada perbedaan dengan para nabi kecuali hanya satu derajat. Ulama yang mensyarahkan ini hadis mengatakan aijironun nubuwah. Orang-orang yang di surga tidak ada perbedaan satu derajat dengan para nabi, mereka itu yang menjadi tetangga-tetangganya para rasul, hadirin. Nanti di akhirat yang menjadi tetangganya Nabi Adam itu anak-anak yang berbakti, hadirin.
Yang menjadi tetangganya Nabi Muhammad di surga Firdausil A'la, mereka adalah anak-anak yang berbakti kepada ibu kandungnya, hadirin. Berbakti kepada ayah kandungnya, hadirin. Rasulullah lanjutkan lagi, wa man mata wa huwa agun biwalideh lam yakun bainahu wa bainal iblis fin nari illa darajatan wahidah. Barang siapa seorang anak wafat, dia terhadap orang tuanya durhaka, dia terhadap orang tuanya durjana, maka dia dipastikan masuk ke dalam nerakanya Allah, dan tidak ada perbedaan dengan iblis di nerakanya Allah kecuali hanya 1 derajat. Mereka yang akan menjadi tetangga-tetangganya iblis. Maka dari itu, keadaan yang semacam ini, hadirin, keadaan yang mulia semacam ini, mari kita kembali kepada bakti kepada orang tua kita. Sungguh magam siddiya gubrah, magam kewali kutub yang tertinggi itu ditembus dengan babarrum biwalideh, ditembus dengan bakti kepada orang tua, hadirin. Dahulu ada seorang wali kutub bernama Al-Habib Hamid bin Umar bin Hamid. Usia muda, beliau berangkat ibadah haji, ziarah ke magam Nabi. Dahulu ziarah magam Nabi enggak seperti sekarang. Ziarah magam Nabi dahulu seperti kita ziarah ke magam. Semisal kita ziarah ke magam para ulama. Kayak tadi kita ziarah, alhamdulillah, zurna Kiai Ahmad Asrar Ishaqi Korbajina min ila hadal makan. Sebelum sampai ke sini saya bertabarruk kepada Kiai Ahmad Asrari, ziarah ke tempat beliau ba'da subuh. Ziarah seperti ke tempat beliau, duduk di hadapan pusara. Ketika duduk di hadapan pusara Rasul, itu softnya seperti soft salat, hadirin. Yang berada soft depan, terus ke belakang itu soft a'immatul muslimin fil alam. Pemimpin-pemimpin kaum muslimin di alam dunia ini, hadirin. Di samping pusara Nabi Muhammad ada namanya Harisun Nubuwah, penjaga magam Nabi, juru kunci kalau kita bilangnya di Indonesia. Ini juru kunci karena banyaknya yang ziarah tertidur, hadirin. Ketika tertidur mimpi Nabi Muhammad. Nabi Muhammad hadir dalam mimpinya lalu berkata, aina waladi Hamid bin Umar bin Hamid. Di mana anakku Hamid bin Umar bin Hamid? Bangun tidur ini penjaga magam Nabi. Tahu betul ini isyarat nubuah. Ini isyarat kenabian. Biar yang namanya Habib Hamid bin Umar bin Hamid yang mimpin ziarah. Ditanya di soft depan, adakah yang bernama Hamid bin Umar bin Hamid? Tidak ada. Pindah ke soft kedua, tidak ada. Pindah ke soft ketiga, tidak ada. Ngangkat suara, man minkum Hamid bin Umar bin Hamid. Siapa di antara kalian yang bernama Hamid bin Umar bin Hamid? Dari belakang, Al-Gutub, seorang wali kutub, syabab, usianya belum sampai 40 tahun, angkat tangan. Nahnu Hamid bin Umar bin Hamid. Beliau berkata nahnu dalam riwayat ana. Gutub nggak pernah nyebut ana, saya nggak pernah Gutub. Gutub itu nyebutnya nahnu. Hamid bin Umar bin Hamid. Lalu penjaga magam Nabi ini berkata, buka jalan, biarkan ini Habib mimpin ziarah, permintaan dari Nabi Muhammad SAW. Maka seluruh ulama yang berada di soft depan ini heran, siapa ini anak muda, apa ibadahnya, apa amalnya, hingga Allah berikan karunia langsung tidak tanggung-tanggung dari lisan Nabi Muhammad SAW. Maka salah seorang wali Allah yang berada di soft depan penasaran, cari tahu, ini rombongan haji dari mana? Oh, dari negeri Yaman. Dari provinsi mana? Dari Hadramaut. Dari kota mana? Kota Trim. Maka dijumpai salah satu di antara mereka. Ketika berjumpa, wali Allah ini berkata dalam rombongan Habib Hamid, apakah engkau kenal itu pemuda Habib Hamid bin Umar bin Hamid? Maka yang ditanya berkata, na'am a'lamu. Kita tahu, imamuna wa qudwatuna, pemimpin kami itu, tauladan kami. Ditanya, apa ibadahnya? Kok dapat karunia langsung dari lisan Nabi Muhammad? Yang ditanya jawabnya, oh kalau yang dapat itu karunia Habib Hamid pantas. Kalau yang dapat Habib Hamid pantas. Ini wali Allah tambah penasaran, ibadah apa yang pantas mendapatkan keagungan yang dahsyat di hadapan para wali? Seakan-akan ikhbarun nubuwah, informasi langsung dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka yang ditanya ini bercerita, itu Habib Hamid bukan orang yang kaya, orang yang sederhana. Beliau punya ayah dan ibu yang sudah tua renta, yang mana ketika ayah dan ibunya setiap malam ketika hendak tidur, ranjang yang digunakan untuk tidur salah satu tiangnya sudah patah, hadirin. Maka Habib Hamid untuk tidur ayah dan ibu kandungnya, beliau menggantikan lutut beliau untuk menyangga tempat tidur ayah dan ibunya, hadirin. Minta maaf hadirin, negeri Hadramut itu negeri yang panas kalau musim panas, negeri yang dingin kalau musim dingin. Beliau gantikan lututnya sebagai penyangga ranjang tempat tidur ayahnya, hadirin.
Itu beliau lakukan baik musim panas maupun musim dingin. Bahkan beliau tidak bergerak. Di awal-awal beliau mati rasa, bahkan ada yang mengatakan lumpuh karena meletakkan lututnya. Hadirin, itu beliau lakukan hadirin setiap malamnya min ba'dal isya lamman subuh. Beliau lakukan setiap malam dari habis salat isya sampai datangnya waktu subuh, tidak kurang selama 22 tahun lamanya. Hadirin, magom itu yang buat beliau tembus ke Siddiqil Kubra. Magom itu yang buat mereka tembus ke magom tertinggi, dan magom itulah yang membuat ketenangan dan ketentraman. Hadirin, maka ada seorang ulama berkata, di mana suatu kaum terdapat anak yang durhaka kepada orang tuanya, intadir fa innakum muntadirun, maka tunggulah kalian orang-orang yang menunggu, petaka Allah akan datang. Maka ini di majelis yang mulia ini, majelis yang barokah ini, saya mengajak diri saya sendiri dan seluruh umat manusia, mari kita kembali kepada adat Islami, adat nubuwah, adat kenabian, adat kerasulan, tarbiyah, pendidikan yang indah. Bagaimana ayah dan ibu kita adalah azimat ba'dallahi war rasulih. Ayah dan ibu kandung kita adalah azimat setelah Allah dan Rasul. Bukankah itu yang diungkapkan oleh Habib Abu Bakar bin Muhammad Segaf Gersik ketika orang-orang datang berebutan salaman kepada beliau, ketika orang-orang datang berhubungan minta doa kepada beliau? Ada dua riwayat, beliau mengatakan satu derajat orang tua ibu kandung itu doanya lebih keramat daripada 40 wali kutub. Dalam riwayat yang lain 70 wali kutub. Hadirin, begitu derajat. Ada kalanya kita punya magom besar di sisi Allah Subhanahu wa taala dalam rumah kita, namun kita tinggalkan. Maka dalam majlis yang mulia ini, mudah-mudahan Allah jadikan kita anak-anak yang berbakti. Mudah-mudahan Allah jadikan kita anak-anak yang berbakti. Mudah-mudahan Allah jadikan kita anak-anak yang berbakti. Mudah-mudahan Allah karuniakan kita kebaikan. Hadirin, mudah-mudahan Allah memaafkan mata kita yang pernah memandang hina kepada ayah dan ibu kita. Mudah-mudahan Allah memaafkan lisan kita yang pernah mengangkat suara yang keras di hadapan ayah dan ibu kita. Mudah-mudahan Allah memaafkan telinga kita yang acuh tak acuh dalam seruan orang tua kita. Mudah-mudahan Allah memaafkan tangan kita, hadirin, yang pernah menyakiti ayah dan ibu kandung kita. Mudah-mudahan Allah memaafkan kaki kita yang pernah berpaling dari panggilan ayah dan ibu kita. Mudah-mudahan Allah memaafkan jasad dan roh kita yang pernah menyepelehkan magom di antara magom yang tinggi di sisi Allah. Ya Rabbal Alamin wa ya Akramal Akramin wa ya Rahimal Masakin, unzur ilaina fi hadha waqtina ya Rabb. Ya Allah yang maha kuasa, pandang kami di siang hari ini dengan pandangan kasih sayang-Mu. Ya Allah, orang tua kami yang masih hidup, ya Allah, panjangkan umur mereka semuanya dalam keadaan sehat wal afiyah, dalam keadaan taat dan takwa kepada-Mu. Wafatkan kami dan mereka husnul khatimah. Ya Allah, orang tua kami yang telah wafat, jadikan kuburan mereka taman pertamanan surga, jadikan kuburan mereka tempat-tempat kenikmatan. Ya Allah, jikalau siang hari ini Engkau berikan kami pahala yang besar, Engkau berikan kami karunia yang besar, Engkau berikan kepada kami keridhaan yang besar, Engkau berikan kepada kami rahmat yang besar, maka dahulukan ibu dan ayah kami, utamakan buat mereka, biarkan kepada mereka terdahulu, wa nahnu min ba'dihim, dan berikan kami setelahnya. Ya Rabbal Alamin wa ya Akramal Akramin. Allah maslih Sidoarjo wa Jawa Syarqiyah. Ya Allah, benahi Sidoarjo dan Jawa Timur ini. Ya Allah, benahi bangsa Indonesia. Ya Allah, jadikan semua penduduknya, ya Rabb, anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Bidzalika tu'ti ja'alna baldatan thayyibatan wa rabbun ghafur. Dengan karena itu Kau jadikan negeri kami negeri yang dirahmati dan negeri yang diampuni. Ya Rabbal Alamin. Allahumma jal hadzal jam'an jam'an marhumah wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'sumah. Allahumma la taj'al fina wala minna wala ma'ana syaqiyan wala mahrumah. Allahumma hdina fi man hadait وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يذل من واليت ولا يذل من واليت وفقد حاجتنا يا رب وارفع درجاتنا اللهم أصلح بلادنا وارفع درجاتنا وأصلح بلادنا اللهم ارفع عنا وجميع المسلمين الأذى والبلاء والقحط والحمى والجذب والجوع والظلمة وجميع أنواع الفتن والمحن والأمراض والأسقام والشدائد والبلايا ما ظهر منها وما بطن وادفع اللهم شر الطاغين والباغين والظالمين والمعتدين بما شئت عاجلا غير عاجل في عافية والسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Minta maaf kepada para habaib yang sepuh, ucapan yang panjang dan ada suara yang tinggi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.